Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita kitab Matnul Ghayati wat Taqrib dan sekaligus syarahnya, yaitu kitab Fathul Qarib. Jangan lupa yang nonton di channel kami untuk subscribe dan membunyikan loncengnya agar mudah dicari video-video kita mulai dari bab muqaddimah yang pertama dan muqaddimah sampai kepada bab-bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun ay artinya hadza bermula ini. Hadanya kita munculkan ya seperti kemarin-kemarin supaya terbiasa. Hadza bermula ini faslun yaitu satu pasal. Fi nawaqidil wudu'i, di dalam naskah aslinya ya, dalam ba'din nusakhi enggak menyebutkan fi nawaqidil wudu' langsung walladzi begitu ya. Jadi kalau melihat kitabnya kok enggak sama misalnya, ya jangan bingung. Kita ingatkan dalam sebagian naskah langsung walladzi. Kita baca yang seperti ini, fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan beberapa yang membatalkannya wudu. Nawaqid itu naqdun, artinya adalah roboh, makna secara lugatnya roboh atau rusak. Ya. Nawaqid itu jamak sigat muntahal jumu'. Sigat muntahal jumu' itu kan isim ghair munsharif, tapi kok dijarkan dengan kasrah karena dia menjadi mudhof ya. Sekali lagi, isim ghair munsharif itu bisa dicairkan dengan kasrah dengan dua syarat, yaitu menjadi mudhof atau dikasih alif lam. Fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan beberapa yang membatalkan wudu. Walladzi bermula yang wawunya istinafiyah. Yang tidak kita artikan. Walladzi itu adalah ismul isyarah yang mabniun ala sukuni ya fi mahalli raf'in, menjadi mubtada'. Walladzi bermula yang wudu membatalkan atau merusak oleh dia alladzi, ada dhamirun a'idun, dhamir yang kembali kepada alladzi. Yang wudu yang merusak atau membatalkan oleh dia alladzi, al-wudu'a pada wudu. Al-wudu'a menjadi maf'ulun bih, dalam makna Jawa kita maknai ing, dalam bahasa Indonesia pada, bukan kepada. Kalau kepada itu ila, kepada. Al-wudu'a pada wudu. Sittatu asya'a, ini menjadi khobarnya alladzi, yang kudu al-wudu'a itu menjadi jumlah, ya jumlah fi'liyah itu jumlatun fi'liyatun, antara fi'il fa'ilnya sama plus maf'ul bihnya la mahallalaha minal i'rabi. Karena apa? Menjadi silatun mausul. Nah, kemudian sittatu asya'a menjadi khobarnya alladzi. Sittatu asya'a yaitu 6 beberapa sesuatu. Asya jamak dari syai'un. Ini juga termasuk isim ghair munsharif ya, ada 2 alif setelah itu hamzah, masa disebut alifnya adalah alif mamdudah, termasuk tanda-tanda taknis ya, taknis. Aslinya ya alif hamzah. Alif itu didobel jadi satu, dikasih tanda panjang menjadi asya'a. Ma kharaja minas sabilaini. Ma kharaja minas sabilaini ini menjadi badal. Jadi sittatu asya'a. Ma wujudnya sesuatu kharaja yang keluar oleh dia, ma minas sabilaini dari 2 jalan. 2 jalan mana? Jalan depan belakang. Bukan jalan rumah ya, bukan, tapi kubul dan dubur maksudnya. Jalan depan dan belakang itu kubul dan dubur. Wan naumu, dan wujudnya tidur. Ala ghairi hayatil mutamakkini, atas selain keadaannya orang yang duduk meneguhkan. Orang yang duduk meneguhkan itu yang duduknya kokoh, yang menekan pantat. Itu adalah mutamakkin. Wa zawalul aqli, wawunya masih ataf. Dan wujudnya hilangnya akal, zawalul aqli, dan wujudnya hilangnya akal bisukrin, dengan sebab mabuk. Au maradin, atau dengan sebab sakit. Walam surrojuli, dan wujudnya persentuhannya lelaki al-mar'ata pada perempuan.
persentuhannya lelaki al-mar'ata pada perempuan al-ajnabiyata menjadi sifatnya atau naatnya al-mar'ata al-ajnabiyata yang asing, ya, yang asing oleh dia mar'ah. Min ghairi hailin dari tanpa penghalang. Min ghairi hailin dari tanpa penghalang. Maksudnya nggak ada kainnya gitu, nggak ada kainnya, nggak ada tutupnya, tanpa ada penghalang. Wa masu farjil adami, dan wujudnya menyentuh kemaluannya anak cucu Adam, yaitu manusia. Bibatinil kafi, dengan bagian dalamnya atau dengan batinnya telapak tangan, dengan bagian dalamnya telapak tangan. Wa masu halqati duburihi, dan wujudnya menyentuh lingkaran duburnya dia al-adami alal jadidi, atas pendapat atau qaulul jadid. Qaul jadid itu adalah qaulnya baru Imam Syafi'i saat ada di Misr atau Misra, berada di Mesir. Kemudian kita akan membaca syarahnya Fathul Qarib. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Al-musammati, ya, al-musammati aidan bi asbabil hadathi. Al-musammati di situ menjadi naatnya nawaqid, nawaqidil wudu'i. Ya, nawaqid itu karena tadi jamak taksir, sigat mutal jumuk, maka dia kalau butuh naat, naatnya harus muannas karena kullu jam'in muannathun. Faslun ay hadza faslun fi nawaqidil wudu'i, di dalam beberapa yang membatalkan wudu. Al-musammati yang dikasih nama atau diberi nama, aidan dalam keadaan juga bi asbabil hadathi, dengan beberapa sebabnya hadas. Walladzi, bermula yang kudu merusak atau membatalkan oleh dia alladzi, harus ada fa'ilnya, dhamir aidnya kembali kepada alladzi. Ai artinya yubtilu, abtola yubtilu. Kalau naqadha yang kudu itu sudah mutaaddi. Dibaca angqadha juga boleh, angqadha yungkidu, walladzi yungkidu. Ya, tetapi menurut bagian ulama naqadha seperti doroba, sudah dia fiilnya sudah mutaaddi. Kalau batola masih lazim, ya. Inilah sulitnya bahasa Arab, kita harus bisa membedakan mana yang fiil-fiil yang termasuk lazim yang tidak butuh maf'ul bih, mana yang mutaaddi yang harus ada maf'ul bihnya. Ai artinya yubtilu, yang membatalkan oleh dia alladzi, al-wudu'a pada wudu. Khamsatu asya'a. Di sini menggunakan khamsatu asya'a. Ya. Khamsatu asya'a. Karena apa nanti yang lam apa namanya? Mashu halqatid duburi nanti dipertanyakan soalnya. Khamsatu asya'a yaitu 5 beberapa sesuatu. Ahaduhuma, bermula salah satunya khamsatu asya, ma, yaitu sesuatu kharaja yang keluar oleh dia, ma, min ahadis sabilaini, dari salah satu kedua jalan. Min ahadis sabilaini, dari salah satu kedua jalan, ai artinya al-kubuli, wujudnya kubul, wa duburi, dan dubur. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Min mutawaddi'in, dari orang yang memiliki wudu, ya, orang yang memiliki wudu, masih punya wudu. Hayyin, yang hidup, bukan orang mati. Wadhihin, yang jelas nyata kehidupannya. Mu'tadan, yaitu yang diadatkan, adat kebiasaan, mu'tadan. Ya, itu menjadi apa? Khobarnya kana didahulukan. Mu'tadan, yang diadat biasakan, karena yang ada al-khariju, oleh yang keluar. Al-khariju menjadi ismu kana. Kabaulin, seperti kencing, wa ghaitin, dan seperti berak atau tinja. Au nadiran, atau yaitu yang jarang-jarang. Ya, tadi kan mu'tadan berarti itu adat kebiasaan, berarti kontinu, ya, berulang-ulang kebiasaannya itu. Au nadiran, atau jarang-jarang, mungkin ya keluar dari kubul atau dubur tapi jarang-jarang. Seperti apa itu? Kadamin, seperti darah. Wahason, dan seperti kerikil, ya mungkin kerikil kecil. Kan orang yang batu ginjal itu keluar, ya, kencing batu misalnya, kencing batu. Keluarnya batu, ya tetap membatalkan wudu. Walaupun yang keluar itu emas sekalipun,
Ya kita misalnya berak keluar tik emas atau mutiara, itu tetap batal wudu. Lah hukumnya emas atau mutiaranya najis atau mutanajis? Ya mutanajis, bisa disucikan ya. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang biji kopi. Biji kopi yang dimakan luwak. Kalau keluarnya masih berupa jamit, berupa benda padat, kok biji kopinya itu ya mutanajis. Yang namanya mutanajis itu benda yang terkena najis yang bisa disucikan. Berarti bisa dicuci kopinya. Tapi kalau sudah lebur menjadi cairan, ya misalnya, ya nggak bisa disucikan. Tapi kalau masih benda-benda padat, masih mutanajis dan bisa disucikan. Ya, seperti kopi yang dimakan oleh luwak, kemudian keluar diproses, disucikan, dijadikan kopi luwak. Najisan, dalam keadaan najis. Kahadhihi, seperti ini, al-amthilati wujudnya beberapa contoh. Au tohiron, atau dalam keadaan suci. Kadudin, seperti dud. Dud itu bisa bermakna ulat kecil-kecil atau cacing. Dud itu. Illal maniyah, kecuali mani. Al kharijah, yang keluar bihtilamin, dengan sebab mimpi. Ikhtilam di situ mimpi ini bukan qaid sebenarnya ya. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bujuri bukan qaid, karena keluar mani walaupun dalam keadaan sadar, tapi nggak disentuh loh ya. Melihat cewek cantik misalnya langsung tegang, keluar tiba-tiba misalnya. Min mutawaddi'in, dari orang yang memiliki wudu. Mumakkinin, yang meneguhkan atau mengokohkan oleh dia maq'adahu, pada tempat duduknya, minal ardi, dari bumi. Lah minal ardi ini bukan qaid juga, bukan ikatan, tidak. Yang penting duduknya itu teguh walaupun di atas pohon misalnya. Duduknya di atas pohon, tidak harus di bumi. Fala yang kudu, maka tidak batal oleh dia wudu. Fala yang kudu, maka tidak batal oleh dia wudu. Wal muskilu, bermula yang muskil, yang menjadi masalah sekarang. Apa yang menjadi masalah? Innama, sesungguhnya lah, hanyalah yang taqidu, yang terbilang batal wudu'uhu, oleh wudunya dia mutawaddi, bil khariji, dengan yang keluar, min farjaihi, dari kedua farjinya, dari keluar farjinya, jami'an, dalam keadaan bersama-sama atau seluruhnya, ya dalam keadaan seluruhnya, jami'an. Wathani, bermula yang kedua sekarang. An-naumu, yaitu tidur, ala ghairi hayatil mutamakkini, atas selain keadaannya orang yang duduk meneguhkan. Duduk meneguhkan itu duduk kokoh yang menempatkan pantat ditekan ke tempat duduk, tidak harus ke bumi pantatnya. Wa fi ba'di nusakhil matsni, dan yaitu di dalam sebagian beberapa naskahnya matan, ziyadatun, bermula tambahan. Nah, ziyadatun ini menjadi mubtada'un akharun, karena mana mubtada khabarnya. Wa fi ba'di nusakhil matsni itu menjadi khabarun muqaddamun. Ziyadatun menjadi mubtada'un akharun, mubtada ini akhirkan. Ziyadatun bermula tambahan. Minal ardi, ya wujudnya lafadz minal ardi bi maq'adihi. Lafadznya minal ardi, dari bumi, bi maq'adihi, pada tempat duduknya. Maq'adun itu tempat duduk. Wal ardu, bermula bumi, laisat, yaitu bukanlah oleh dia bumi, biqayyidin, dengan qayyid, yaitu dengan suatu ikatan, tidak ya. Jadi tidak harus bumi, tadi sudah kita jelaskan, walaupun duduk di atas pohon ya. Wa kharaja, dan keluar artinya apa? Mengecualikan itu pakai menggunakan lafadz kharaja. Wa kharaja, dan telah keluar, bil mutamakkini, dengan orang yang duduk meneguhkan, duduk yang kokoh, oleh, menjadi fa'ilnya kharaja, oleh sesuatu, launama, kalau seandainya tidur oleh dia mutawaddi, qa'idan, dalam keadaan duduk ya. Launama, kalau seandainya tidur oleh dia mutawaddi, qa'idan, dalam keadaan duduk, ghairu mutamakkinin, yang tidak meneguhkan tempat duduknya. Ya, dia tidurnya dalam keadaan duduk, tetapi bisa miring, misalnya pantatnya terangkat sebelah, atau bisa ya miring, atau tidak teguh lah ya, bisa miring, bisa goyang-goyang, yang pantatnya tidak teguh. Au nama, atau tidur oleh dia mutawaddi, qa'iman, dalam keadaan berdiri, jelas kalau berdiri.
au ala qafahu atau atas atau tidur oleh dia mutawaddi ala qafahu atas tengkuknya. Tengkuknya maksudnya tidur bersandar. Walau mutamakkinan walaupun dalam keadaan meneguhkan tempat duduknya. Artinya bagaimana kalau seandainya dia misalnya tidurnya misalnya duduknya mutamakin tetapi bersandar di tembok. Yang menjadi ilat hukum perlu diperhatikan adalah pantatnya itu loh tetap rapat ya, tetap memakin ala maq'adihi. Walaupun toh misalnya punggungnya itu bersandar di tembok, tetapi misalnya dia benar-benar sandarnya mepet, tidak terlalu miring, tidak terlalu doyong. Kalau doyong kan khawatirnya dia pantatnya ada yang terangkat sehingga tidak memakin. Tetapi kalau tidurnya di atas menggunakan tengkuknya, artinya duduk rebahan, betul-betul rebahan, kan pantatnya terangkat. Lah ada yang orang duduk rebahan tetapi mutamakin, artinya pantatnya diganjal dengan bantal atau dengan sesuatu yang lain. Itu juga tetap batal kalau yang duduknya ala qafahu, ya. Wa tsalitsu bermula yang ketiga. Zawalul aqli yaitu hilangnya akal. Ai artinya al-ghalabatu alaihi. Al-ghalabatu yang menang alaihi atasnya dia mutawaddi. Jadi mutawaddinya kalah dengan kesadarannya itu. Dia dikuasai oleh keadaan. Dia tidak menguasai keadaan. Al-ghalabatu alaihi yang menang alaihi atasnya dia mutawaddi. Bisukrin dengan mabuk, au maradin atau dengan sakit. Au jununin atau dengan sebab. Baknya sababiyah tadi ya. Saya ulang lagi. Bisukrin dengan sebab mabuk, au maradin atau dengan sebab sakit, au jununin atau dengan sebab kegilaan, au irma'in atau dengan sebab pingsan, au ghairi dzalika atau dengan sebab selain itu. Warabi'u bermula yang keempat. Lamsur rajuli yaitu persentuhannya lelaki almar'ata pada wanita al-ajnabiyata yang asing. Ghairal mahrami yang bukan mahramnya. Walau maitatan walaupun dalam keadaan mati, ya. Jadi ini nanti kita akan terangkan agak panjang lebar karena sering menjadi pertanyaan persentuhan antara laki dan perempuan, ya. Tapi ada qaidahnya, ada qaidnya, ada batasannya, ada kabelnya, hablunnya, yaitu ghairal mahrami. Wal muradu bermula yang diinginkan atau yang dikehendaki birrajuli dengan rajul wal mar'ati dan dengan mar'ah perempuan dzakarun ya terhadap menjadi naibul fa'ilnya murad. Dzakarun terhadap laki-laki wa unsa dan terhadap perempuan. Kok di situ ada dzakarun ada rajulun ya. Kalau rajul itu bisa bermakna sifat. Mengapa? Contoh Aisyah itu walaupun perempuan tetapi dalam ilmu hadis disebut rijalul hadis. Rijalul hadis karena rijal itu adalah sifat gentleman, sifat kesatriaan, satria, gentleman, orang laki-laki yang betul-betul memiliki sifat kelaki-lakian. Itu adalah rajul. Tapi kalau dzakarun itu ya mengandalkan dzakarnya itu, alat kelaminnya itu dzakarun. Walaupun dia itu memiliki dzakar tetapi kadang-kadang sifat kelaki-lakiannya enggak ada, sampai takut pada istri, sangkut pada bini. Dzakarnya ada tapi sifat kelaki-lakiannya enggak ada. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an yang mampu menegakkan, meluruskan para wanita adalah yang rajul bukan yang dzakar. Ayatnya kan berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijal beberapa lelaki qawwamuna yaitu yang bisa menegakkan, meluruskan ya, yang bisa membimbing qaim. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebagian ulama al-tafsir membedakan antara rajul dengan dzakar karena dzakar itu adalah jenis kelaminnya, kalau rajul adalah sifat kelaki-lakiannya sejati. Makanya kalau antum ingin meluruskan beberapa wanita, ya harus jadi rajul dulu, jangan hanya mengandalkan dzakar saja. Dzakarun terhadap dzakar, wa untha dan terhadap perempuan, balagha yang balik oleh keduanya dzakar wa untha hadda syahwati pada batasannya syahwat, urfan.
Urfan di dalam kebiasaan. Maksudnya hadas syahwati itu bagi laki-laki ya kalau anunya sudah ya dakarnya bisa tegang. Kalau perempuan ya bisa deg-degan misalnya kan. Ya, hatinya ada kecondongan ya perempuan. Wal muradu bil mahrami sekarang. Wal muradu bermula yang diinginkan atau yang dikehendaki bil mahrami dengan lafaz mahram. Apa itu mahram? Bukan muhrim ya, saya ingatkan bukan muhrim. Kalau muhrim itu ahrama yuhrimu ihraman fa huwa muhrimun. Itu orang yang pakai ihram. Jangan niru artis. Dia bukan muhrim saya kok pakai muhrim, pakai memnya di dhammah. Ini mahram, ya mahram. Siapa itu mahram? Wal muradu bil mahrami man, yaitu orang-orang. Haruma yang haram nikahuha oleh menikahinya dia man. Li ajli nasabin, karena arah nasab, ya nasab persaudaraan. Nasab dari nasab ya nasab dari bapak ibu persaudaraan. Misalnya bapak ibu, anak, adik ya, adik, keponakan, paman, tante. Kalau sepupu sudah bisa membatalkan wudhu sepupu ya, sepupu sudah bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau paman bibi tidak membatalkan wudhu ya, kalau paman sama bibi. Tapi kalau anaknya paman sama bibi, yaitu anak sepupu, batal wudhu. Itu li ajli nasabin. Au radha'in, atau karena arah persusuan. Ibu yang satu susu ya, bapaknya juga termasuk, berarti tidak batal. Anaknya satu susuan enggak termasuk rodok itu ya. Au musaharatin, atau sebab musaharah, persaudaraan sebab pernikahan musaharah itu ya. Siapa saja musaharah yang membatalkan wudu ya, musaharah yang membatalkan wudu kan orang yang boleh dinikahi itu ya. Qaidnya orang yang boleh dinikahi itu membatalkan wudhu ya. Mahram itu kan orang yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi maksudnya. Lah kalau istri kita kan setiap hari dinikahi. Nikah itu kan jima, wati ya, diwati setiap hari ya batal, wong dia bisa dinikahi. Tetapi kalau mertua kita, baik laki-laki maupun perempuan, kan kalau anaknya sudah menjadi istri kita dan sudah didukhul, sudah dijima, maka mertua sampai kapanpun itu mahram, tidak membatalkan wudhu. Anaknya istri, kalau misalnya kita menikahi janda, istri kita punya anak kandung, kemudian anaknya itu juga enggak batalkan wudhu pada kita selama-lamanya, karena kita tidak boleh dan haram menikahi anaknya istri, walaupun toh misalnya istrinya sudah dipisah ya, atau sudah mati, enggak boleh. Lah adapun ipar sekarang, ipar itu kan bisa dinikahi. Kalau seandainya misalnya istrinya meninggal atau istrinya dicerai, maka ipar itu bisa dinikahi ya, maka membatalkan wudu karena bisa dinikahi. Wa qaluhu, bermula ucapannya atau perkataannya dia musannif, min ghairi hailin, dari tanpa penghalang, yakhruju, yang keluar ma oleh sesuatu, laukana, kalau seandainya ada hunaka di sana, hailun, oleh penghalang, fala, boleh naqdho. Kalau dibaca naqdho menjadi masdar, lanya lam la di situ la linafil jinsi, berarti fala naqdho, maka tidak ada kebatalan, yaitu mewujud hina idzin, tatkala itu. Dibaca fala naqdho juga boleh, berarti fi'il madhi lanya la nafi saja, tidak la nafil jinsi. Fala, kalau saya baca fi'il madhi fala naqdho, maka tidak batal oleh dia wudu, begitu ya. Oleh dia wudu hina idzin, tatkala itu. Kalau dibaca fala naqdho, maka tidak ada kebatalan ya, yaitu mewujud hina idzin, tatkala itu. Wal khamisu, bermula yang kelima, wa huwa, bermula dia, yaitu bermula ini khabarnya berupa jumlah. Wa huwa, yaitu bermula di al-khamis, akhirul nawaqidi, yaitu akhirnya beberapa yang membatalkan wudu. Masu farjil adami, yaitu menyentuh kemaluannya anak cucu Adam, bibatinil kafi, dengan bagian dalamnya telapak tangan,
min nafsihi dari dirinya sendiri, wa ghairihi dan dari selainnya dirinya sendiri. Berarti orang lain juga batal orang lain. Dzakaron dalam keadaan laki-laki, au untha atau dalam keadaan perempuan, shaghiran atau dalam keadaan kecil, au kabiran atau dalam keadaan besar. Kalau kelamin lah ya, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu kecil maupun besar, sama. Hayyan dalam keadaan hidup, au mayyitan atau dalam keadaan mati, sama kalau dzakar ya. Walafdhu al-adami, bermula lafaz al-adami sakitun yaitu gugur atau jatuh atau hilang, ya hilang. Fi makna zala, zawal, zailun fi ba'di nusakhil matsni, di dalam sebagian beberapa naskahnya matan wa takrib. Wa kadza, dan yaitu seperti ini. Yaitu seperti ini. Qauluhu bermula menjadi mubtada' muakhar. Qauluhu bermula perkataannya dia musannif, wa masu halqati tuburhi. Ya, wujudnya menyentuh lingkaran duburnya dia. Ai al-adami, ai artinya al-adami yaitu anak cucu Adam yang kudu batal oleh dia wudu alal qauli atas pendapat yang kalau ini bermakna pendapat al-jadidi yang baru, yaitu qaul jadidnya Imam Syafi'i tatkala di Mesir. Kan Imam Syafi'i punya qaul jadid. Nah, kemudian sekarang wa alal qadimi dan atas qaul qadim. La yang kudu yaitu tidak batal oleh dia wudu, ya, masul khalqati oleh ini menjadi fa'ilnya yang kudu. La yang kudu dalam qaul qadim mengatakan la yang kudu tidak batal masul halqati oleh menyentuh lubang dubur. Kalau menurut qaul jadid yang kudu membatalkan wudu, qaul qadim tidak batal. Nah, ini masalahnya juga sulit ini. Wal muradu biha, wal muradu bermula yang dikehendaki biha dengan halqah. Apa itu halqah? Multaqal mangfadhi yaitu tempat bertemunya jalan tembus dubur. Jalan tembus itu ya, tahu ya, mangfad. Bibatinil kafi dengan bagian dalamnya telapak tangan. Ar-rohati wujudnya rohah ma'a butunil asobi beserta beberapa bagian dalamnya beberapa jari. Rohah itu apa sih? Roha itu kalau kita lihat ya jari kita, tangan kita ini. Karena ini ada roha, ini ada lingkaran, melingkar atau bisa kita sebut sebagai persegi empat. Kemudian ini namanya telapak bagian ya, roha ini. Panjang lebar ini roha. Kemudian di atasnya kan ada jari-jari ya. Yang di bawahnya jari-jari ini namanya roha, rohatul yadi namanya, rohatul kaffi. Wa kharaja dan keluar atau mengecualikan bibatinil kafi dengan lafaz batinil kafi dengan bagian dalamnya telapak tangan, yaitu dhahiruhu menjadi fa'ilnya kharaja, dhahiruhu oleh punggungnya dia, kafun punggung berarti luarnya kulit ini dhahiru. Wa harfu dan oleh pinggirannya kaf, pinggir, harfun itu pinggir atau tepi. Waru'usul asabi'i dan kepala-kepalanya beberapa jari, ujung-ujung berarti ru'us. Wa ma bainahuma dan sesuatu di antara keduanya yaitu di antara harful kafi wa ru'usul asabi'. Fala naqdo sama seperti tadi, dibaca fala naqdo atau fala naqdo. Fala naqdo maka tidak ada kebatalan yaitu wujud bidzalika dengan sebab itu. Ya, kalau dibaca fala naqdo maka lamnya la nafsi, la li nafsi gitu aja ya. Kalau ini kalau dibaca naqdo la li nafsil jinsi. Berarti kalau sekarang saya baca dengan menggunakan fi'il madhi, fala naqdo, maka tidak ada kebatalan, dia tidak membatalkan, tidak batal oleh dia wudu berarti gitu. Tapi lebih baliknya dengan masdar, sama dengan di atas tadi, baliknya masdar. Kenapa? Naqdo kan muta'addi. Ya, naqadha mu'addilah ini fa'ilnya dengan bidzalika dengan ba. Ya, kalau masih bingung nanti lihat lagi metodenya ya. Fala naqdha maka tidak ada kebatalan yaitu wujud bidzalika dengan sebab itu. Artinya ba'dat tahamuli,
di dalam setelah penekanan atau pembebanan al-yasiri yang ringan, yang sedikit atau yang ringan. Wallahu taala a'lam bissawab.